Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tata cara penyusunan SKP dengan format terbaru tahun 2021 bagi PNS yang naik pangkat atau golongan di tahun 2021 dan yang pindah ke Puskesmas Candirejo di tahun 2021. Ya, jadi sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali bahwa ini adalah video tutorial lanjutan, yang berarti Bapak Ibu harus menonton atau melihat video tutorial yang pertama dulu, baru bisa lanjut ke video lanjutan, begitu. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, di tahun 2021 itu ada beberapa PNS yang naik pangkat ya di bulan April dan juga bulan Oktober. Yang di bulan April berarti itu masuk semester 1 ya. Dan yang di Oktober berarti itu masuk semester 2. Nanti saya akan bagikan file khusus bagi Bapak Ibu yang naik pangkat dan yang pindah tempat kerja. Ya, yang ini. Kalau naik pangkat, saya nanti akan bagikan dua file ini. Kalau bagian naik pangkatnya itu di semester 1, ya, atau di bulan April, itu bisa pakai file yang ini, nanti mengisinya. Lalu kalau naik pangkat atau pindah tempat kerjanya itu di semester 2, misalnya di bulan Oktober atau September, itu nanti penyusunan SKP-nya bisa pakai file yang ini, ya, yang semester 2 ini. Nah, langsung saja. Saya jelaskan mulai dari yang semester 1 ya. Ini Bapak Ibu sama seperti dulu, ini juga mengisi identitasnya. Ya. Saya ambil contoh ini yang naik pangkat di semester 1 itu ada 9 orang. Tahun 2021 bulan April itu ada 9 orang yang naik pangkat. Saya ambil secara acak ya sebagai contoh. Misalnya ini Badia Natalia sebelum bulan April, yaitu pangkatnya 2C. Nah, setelah 1 April, maksudnya per 1 April, itu menjadi 2D. Ya, berarti naik pangkat dari 2C ke 2D. Nah, identitasnya yang di sini, itu adalah identitas yang terbaru. Berarti yang 2D. Yang pangkat terbaru ya, 2D. Contohnya, NIP-nya jangan lupa untuk diberi tanda petik ya, supaya nanti angkanya tidak rusak. Misalnya berapa? 1985 atau berapa gitu. Ya, ini NIP-nya. Ini cuma contoh saja. Lalu pangkatnya berarti kita lihat saja di SKP-nya ya, di SKP 2021 yang format lama, yang sudah saya bagikan di grup presensi ya. Nah, bedanya itu apa dengan yang tidak naik pangkat? Itu bedanya ada di sini. Ya. Kalau misalnya tadi kan naik pangkatnya, ini kan semester 1. Berarti sheet cetaknya nanti ada 2. Yang pertama Januari Maret dan cetak April Juni. Kalau yang tidak naik pangkat kan ini langsung cetak Januari Juni, begitu kan? Nah, kalau yang naik pangkat ini sesuai dengan periodenya ketika golongan lama, maksudnya yang pangkat yang lama dengan dan juga yang pangkat yang terbaru. Begitu. Ini nanti saya bagikan ya. Jadi tidak perlu memikirkan itu. Kalau misalnya naik pangkat April pakai yang ini ya, yang semester 1 ini. Kalau yang naik pangkat di semester 2 nanti akan saya berikan juga tulisannya ini saya ganti semester 2 begitu.
Nah, di cetak sasaran kerja ini masih sama pengisiannya seperti yang saya jelaskan di video tutorial pertama. Nah, yang beda itu ada di sini. Cetak Januari-Maret. Januari-Maret itu kan 2C ya, pangkatnya itu 2C. Karena ini kan per 1 April. Berarti kan sebelum April masih golongan yang lama. Ini saya ambil contoh Mbak Dia Natalia. Golongan lamanya adalah 2C dan golongan barunya adalah 2D. Untuk yang di sini, ini yang di sini itu yang lama ya. Ini pakai yang lama. Berarti karena ini tidak ngeling, itu berarti diisi secara manual karena dan jabatannya itu jabatan yang lama. Ya. Bisa dilihat di SKP-nya ya. SKP-nya yang bulan Januari. Itu yang 2C itu jabatannya apa? Begitu. Unit kerjanya ya di Puskesmas Candirejo. Di UPTD Puskesmas Candirejo. Nah, untuk kegiatannya itu bisa diisi kegiatan-kegiatan ketika golongannya masih 2C. Itu biasanya sama dengan SKP Bapak Ibu yang bulan Januari. Ya, yang bulan Januari. Nah, lanjut ke cetak Januari-Maret. Di sini bedanya, ini waktunya cuma 3 bulan. Kalau yang tidak naik pangkat kan ini langsung 6 bulan ya, langsung 1 semester. Tapi karena ini pangkatnya 2C itu Januari sampai Maret, berarti di sini 3 bulan. Ya nih, 4 Januari, 31 Maret. Berarti nanti kuantitasnya itu otomatis dibagi, kalau tadinya 12 bulan berarti dibagi 2. Kalau 3 bulan berarti pencapaiannya kuantitasnya dibagi 4. Ya, karena 3 bulan itu kan seperempatnya 1 tahun. Ya, seperempatnya 12 bulan. Berarti ini nanti kuantitasnya dibagi 4. Ini rumusnya langsung saya ganti saja, dibagi 4. Yang ini tadi rumusnya saya ganti dibagi 4. Nah, ini nanti filenya saya bagikan, jadi yang ini otomatis terisi, ini juga otomatis terisi, ini juga sampai sini. Pokoknya yang bagian ini sampai dengan target ya, ini, itu sudah otomatis terisi. Nah, Bapak Ibu tinggal mengisi yang kolom realisasi, yang ini. Realisasinya selama bulan Januari sampai bulan Maret itu berapa? Ya. Bisa dilihat di SKP tahun 2021. Gitu. Atau cara lebih gampangnya itu targetnya yang ada di sini. Ini misalnya targetnya, ini kegiatannya X gitu ya. Ini cuma contoh. Terus kuantitasnya targetnya ada 60. 60. Nah, 60 itu kalau misalnya dibagi 4 itu berapa? Berarti sama dengan 60 dibagi 4. Jadi kan 15 gitu. Atau boleh lihat saja di SKP 2021 yang dulu pernah saya bagikan di grup presensi ya, yang sudah dikirim ke dinas yang format lama. Gitu. Nanti dilihat di kolom realisasi, lalu nanti dibagi 4. Atau saya buka contohnya ya langsung. Nah, dulu kan saya bagikan file ini ya.
Kita lihat yang Januari sampai Maret berarti dilihat yang di sini, yang golongan 2C, 3 bulan pertama. Ya, dibuka. Nanti bisa lihat yang di bagian pengukuran, yang ini. Di bagian realisasi. Nah, ini kan realisasinya selama 3 bulan 14. Berarti ya tinggal di copy saja. Ini semuanya dipindah ke sini. Begitu. Ya, jadi tidak perlu membagi manual. Ini tadi kan membagi manual ya. Misalnya tadi capaiannya targetnya 60, dibagi 4 berapa baru di sini. Tapi kalau misalnya lihat di SKP langsung juga tidak masalah, juga nggak apa-apa. Berarti yang ini tinggal dikopikan ke sini, begitu. Jadi misalnya ini melakukan pengkajian pada ibu hamil fisiologis, ya. Ini saya kopikan di sini. Terus targetnya itu ini 60 laporan. Saya copy, lalu saya tempelkan di sini. Gitu. Nah, yang cetak Januari Maret itu akan otomatis terisi. Begitu. Nah, yang realisasi ini dilihat dari SKP-nya tadi. Di bagian pengukuran realisasi berarti yang ini. 14 gitu. Kualitas mutunya juga bisa di-copy dari sini. Di sini ya. Kalau ini tadi melakukan pengkajian pada ibu hamil fisiologis berarti ini 80. Diketikkan di sini 80. Dan begitu seterusnya. Untuk pengisian angka kredit ya, ini angka murni dan angka kredit yang ini nanti bisa dilihat di video tutorial yang pertama. Selanjutnya, sekarang masuk ke cetak sasaran kerja 9 bulan. Berarti Bapak Ibu bisa membuka file yang saya kirimkan di grup itu yang 9 bulan ini. Di bagian SKP, ini tinggal di-copy saja ya. Ini di-copy saja ke sini. Lalu masuk ke kuantitasnya juga bisa di-copy dari ini. Ini ya. Ini di-copy. Dan waktunya jangan lupa 9 bulan. Ini ya, sudah saya edit ini 9 bulan. Berarti nanti tinggal mengisi yang ini dan yang ini. Untuk pengisian angka kreditnya nanti bisa dilihat di sama dengan pengisian angka kredit yang ini ya. Teknisnya sama. Bisa dilihat di tata caranya bisa dilihat di video tutorial pertama. Nah, untuk identitasnya bulan yang ini, yang 9 bulan ini sudah menggunakan identitas yang baru. Ya, karena ini dimulai bulan April. April sampai Desember 2021 itu kan 9 bulan. Berarti ini sudah golongan yang baru, gitu. Sudah ngeling sendiri dari sini. Lanjut ke cetak April-Juni, itu juga sama seperti tadi. Kita lihat yang di SKP ini, yang 9 bulan ya, di bagian pengukuran. Ini realisasinya di-copy, dan juga sampai kualitas mutunya juga di-copy.
ya, dipindah ke sini. Begitu. Oh ya, ini 9, ini kenapa kok 3 bulan? Karena ini SKP yang baru itu kan untuk semester 1, yang tahun 2021, yang semester 1 itu masih menggunakan format yang lama, kalau yang semester 2 itu sudah menggunakan format yang baru. Ya, otomatis ini 3 bulan, ini sudah benar ya, tidak perlu diutak-atik lagi, ini tetap 3 bulan. Lanjut lagi ke perilaku kerja. Tata caranya juga sama, ini dilihat dari SKP tahun 2021 yang lama. Kalau yang ini otomatis terisi, jadi tidak perlu diutak-atik lagi. Terus yang tabel tabel 1 SE4 ini juga sudah otomatis. Jika data-data yang sebelumnya ini sudah terisi, ini otomatis juga akan terisi. Nah, lanjut ke bagian semester 2. Untuk pengisian semester 2 itu sama seperti penjelasan saya di video tutorial yang pertama. Begitu. Ya, yang di video lanjutan ini saya jelaskan yang semester 1 saja, karena naik pangkat atau golongnya itu kan di semester 1. Begitu. Untuk yang semester 2 itu teknis penyusunannya sama dengan yang saya jelaskan di video tutorial yang saya kirimkan tanggal 8 Maret di grup presensi. Itu saja dari saya terkait dengan penyusunan SKP bagi PNS yang naik pangkat atau pindah tempat kerja di semester 1. Saya akan lanjut ke PNS yang naik pangkat atau pindah tempat kerja di semester 2. Ini. Filenya nanti judulnya ini ya, ada tulisannya semester 2 gitu. Untuk yang semester 2, kalau yang di Puskesmas Candi itu bulan Oktober yang naik pangkat, seingat saya itu Bu Titik P dan juga Pak Dikdo. Dan untuk yang pindah tempat kerja, itu Bu Diah Dwi, ya, asisten apoteker, yang awalnya di Puskesmas Karimboyo, pindah ke Puskesmas Candirejo. Kalau nggak salah itu bulan September ya. Untuk Bapak Ibu yang naik pangkat maupun yang pindah tempat kerja di semester 2, itu nanti mulai mengisi dari sini ya. Sama seperti yang semester 1 ya, juga mengisi dari sini, dari sheet data ini, diisi identitasnya masing-masing ya. Misalnya Bu Titi Priatining Tias, jangan lupa gelarnya juga diteliti, lalu NIP-nya ada tanda petiknya, jangan lupa. NIP-nya berapa, lalu di enter. Pangkat jabatan unit kerja itu bisa dilihat di SKP 2021 gitu. Untuk yang semester 1, cara pengisiannya tuh teknisnya sama dengan video tutorial yang pertama. Ya, video tutorial yang saya kirim tanggal 8 Maret di grup presensi. Nah, ini karena ini semester 1-nya masih menggunakan pangkat atau golongan yang lama, maka ini yang tidak ngelink ya, seperti ini. Identitas di semester 1 ini diisi manual. Begitu. Diisi manual yang semester 1. Ya, yang seperti ini diisi manual. Ini juga diisi manual. Nah, masuk ke yang semester 2 ya. Ketika saya bahas dulu yang naik pangkat bulan Oktober. Kalau naik pangkatnya bulan Oktober, berarti sampai dengan bulan Juli, Juli, Agustus, September, itu berarti masih menggunakan pangkat yang lama.
Ya, maksudnya masih menggunakan pangkat atau golongan yang lama. Berarti di sini ditulis manual ya. Pangkat golongan yang lama itu apa? Nah, teknis pengisiannya itu mirip ya, yang ini itu sama dengan video yang saya jelaskan di video tutorial pertama. Yang beda itu yang ini, ya. Karena ini waktunya itu cuma 3 bulan, berarti targetnya itu bisa dilihat di file yang saya bagikan, misalnya Bu titik P, atau misalnya ini Pak Dikdo ya. Kita ambil yang golongan lama, berarti yang 3A. Ini dibuka. Untuk targetnya itu bisa dilihat di sini, di pengukuran, ya, di bagian ini. Karena ini 9 bulan, maka targetnya yang ada di sini, ya, itu dibagi 3. Misalnya ini, mengolah data triwulan, kan ini 9 bulan. Berarti kalau di sini kan tadi 3 bulan. Ya, 3 bulan. Maka 3 tadi kalau dibagi 3 berarti menjadi 3. Kalau misalnya dibagi 3 itu kan sama dengan 1, ya. Gitu. Nah, kalau misalnya ini 1 bagaimana? Ini. Misalnya ini 1. Berarti tinggal dilihat saja. 1 itu nanti tercapainya di mana? Tercapainya di semester 1 atau semester 2. Kalau misalnya sudah dicapai di semester 1, berarti tidak usah dimasukkan di semester 2 ini. Tidak perlu ya. Begitu. Untuk pengisian kolom rencana kinerja atasan langsung, rencana kinerja, terus ini indikator kinerja individu dan satuannya itu bisa dilihat di video tutorial yang pertama. Begitu juga yang lampiran terkait Juli. Ini maksudnya Juli sampai sebelum Oktober ya. Maksudnya Juli, Agustus, September berarti. Ini juga teknisnya bisa dilihat di video tutorial yang pertama. Lalu ini masuk ke cetak penilaian SKP JF bulan Juli. Itu juga sama. Kita mengisi realisasi itu bisa dilihat di SKP yang golongan lama ya. Ini kan Juli itu kan berarti masih menggunakan golongan yang lama. Berarti bisa dilihat di pengukuran bagian realisasi. Misalnya 3 ya realisasinya, maka 3 itu dibagi 3, karena kan 9 bulan. Kalau 3 bulan berarti 3 dibagi 3. Lalu hasilnya dimasukkan di sini. Ya, misalnya 3 dibagi 3, lalu di enter. Hasilnya 1. Gitu. Untuk yang ini dan samping-sampingnya ini otomatis akan terisi jika yang ini di sheet perencanaan SKP Juli, yang ini sudah terisi. Kalau ini yang terisi, otomatis cetak penilaian SKP-nya juga akan terisi begitu. Bapak Ibu tinggal mengisi yang kolom realisasi ini. Selanjutnya masuk ke
cetak perencanaan SKP Oktober. Nah, yang Oktober ini itu sudah menggunakan golongan yang baru, ya. Kalau tadi misalnya 3C, berarti yang ini 3D. Kalau yang ini, Bapak Ibu tidak perlu mengisi manual identitasnya ya, karena identitasnya sudah nge-link dari data, dari sheet data ini. Ini ya, ini kan diisi yang golongan terbaru. Ya, otomatis ini nanti nge-link di bulan Oktober di sini. Karena Oktober itu kan sudah mulai menggunakan golongan yang baru gitu. Nah, untuk teknis pengisian rencana kinerja atasan langsung dan juga rencana kinerja itu bisa dilihat di video tutorial pertama. Untuk targetnya itu juga sama seperti tadi ya. Kalau Juli, September, Juli, Agustus, September itu berarti 3 bulan. Berarti targetnya dibagi 3. Terus kalau yang ini kan mulai dari Oktober, November, Desember, itu berarti kan 3 bulan. Nah, ini targetnya lihat dari mana? Kita bisa lihat dari SKP tahun 2021 yang format lama, yang pernah saya share di grup ya. Yang kalau yang bulan Oktober itu berarti sudah pakai golongan baru, kita lihat SKP-nya yang golongan baru. Misalnya, ini kan 3A ke 3B, berarti kita buka yang SKP 3B. Nah, kita lihat di bagian pengukuran. Ini tadi mengisi perencanaan. Targetnya dari mana? Kita bisa lihat di bagian ini, pengukuran yang bagian target. Ya, di sini tulisannya 3 bulan. Kalau yang di sini tadi 3 bulan. Berarti sudah tidak perlu dibagi lagi. Karena sudah sama-sama 3 bulan. Berarti tinggal di copy paste saja. Tinggal di copy paste dari sini, ya misalnya ini 38. Ini di copy paste, di copy terus ditempel di sini 38 berarti begitu ya. Kalau yang di sampingnya itu kegiatannya adalah mempersiapkan pasien gitu. Kalau mempersiapkan pasien berarti kuantitasnya 38 selama 3 bulan. Maka yang di sini, kalau di sini tadi kegiatan yang persiapan pasien, berarti targetnya juga sama dengan yang tadi ya, 38 selama 3 bulan. Yang ini tidak perlu dibagi karena sudah sama-sama 3 bulan gitu. Lanjut ke sini, ini tata cara pengisiannya bisa dilihat di video tutorial yang pertama. Ini juga sama teknisnya ya. Realisasinya bisa dilihat di bagian ini ya, yang golongan terbaru ya. Ini 3B. Tadi kan 3A ke 3B, berarti dilihat di SKP yang 3B di bagian pengukuran realisasi. Misalnya tadi mempersiapkan pasien, targetnya 38. Realisasinya juga 38 ini di sini ya. Jadi tinggal dikopikan saja karena ini sudah sama-sama 3 bulan. Berarti 38. Dikopikan di sini. Begitu. Untuk pengisiannya yang lain itu bisa dilihat di video tutorial yang pertama. Lalu untuk konversi nilai, perilaku kerja, itu sudah jelas ya. Lalu tabel 2 SM4, itu sudah terisi otomatis kalau data-data sebelumnya itu sudah lengkap. Dan juga 7 cetak integrasi sampai dengan 8 cetak dokumen penilaian kinerja ini juga sudah otomatis terisi jika data-data sebelumnya itu sudah terisi begitu. Jangan lupa nilai kinerja pegawainya dicek lagi ya. Apakah sudah naik dari nilai SKP tahun 2020. Teknis penghitungannya itu bisa dilihat di video tutorial pertama. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait
Oh ya, bagi yang pindah tempat kerja bagaimana? Misalnya seperti Budia itu kan kalau nggak salah di Candirejo mulai bulan September ya. Berarti yang di Sidata ini unit kerjanya diisi yang terbaru ya, Candirejo, UPTD Puskesmas Candirejo. Terus golongannya juga diisi yang terbaru ya. Terus yang di cover juga ini sudah otomatis terisi. Nah, nanti yang di sasaran kerja cetak Januari Juni sampai dengan tabel S1 Menpan itu unit kerjanya masih di Puskesmas Ngariboyo. Ini diisi manual ya. Ini. Kalau nanti tidak ngeling ya seperti ini. Kalau ini tidak ngeling kan ini. Itu berarti diisi manual. Unit kerjanya diisi Puskesmas Ngariboyo karena Januari sampai Juni itu kan Bu Dia masih di Puskesmas yang lama gitu, yaitu di Puskesmas Ngariboyo. Nah, di semester 2 mulai dari matriks ya sampai belakang itu unit kerjanya sudah menggunakan UPTD Puskesmas Candirejo begitu. Untuk teknis pengisiannya itu juga sama seperti yang saya jelaskan tadi ya. Teknis pengisiannya sama seperti yang saya jelaskan bagi PNS yang golongannya beda atau naik di semester 2 gitu. Jangan lupa untuk Budia ya. Ini waktunya jangan lupa diubah karena ini bukan 3 bulan. 3 bulan lagi untuk Budia karena di semester 2 bulan Juli Agustus itu kan Budia masih di Puskesmas Ngariboyo ya. Berarti yang di sini diisi 2 bulan, yaitu bulan Juli Agustus. Ini diganti 2 bulan ya. Tuh. Otomatis nanti targetnya juga menyesuaikan. Misalnya saya buka SKP-nya Budia. Kalau yang 8 bulan ini berarti masih sudah di Candirejo berarti. Ya, kita lihat di SKP-nya yang unit kerjanya sudah di UPTD Puskesmas Candirejo. Nah, dilihat di sheet pengukuran. Ini targetnya kan 6. Nah, itu selama 8 bulan. Kalau dipindah ke sini, ini selama 2 bulan berarti targetnya berapa? Berarti itu nanti dibagi 2. Karena 2 bulan itu kan seperempatnya dari 8 bulan. Ya. Contohnya yang ini mengumpulkan bahan atau data dari berbagai sumber rencana kegiatan. Di sini 6 bulan selama 6 tiap rencana, outputnya kan 6 selama 8 bulan. Berarti kalau misalnya 2 bulan 6 ini dibagi 4. Harusnya kan 1,5 ya. Tapi ini dibulatkan menjadi 2 begitu. Ini Bapak Ibu kan membuat SKP 2021 yang format baru ya. Targetnya tidak harus sama dengan yang ini. Supaya memudahkan pembagian, mungkin ini bisa ditambah atau bisa dikurangi, ini terserah Bapak Ibu. Kalau misalnya tadi 6 dibagi 8 kan 1,5, kan desimal. Supaya lebih mudah membaginya, mungkin ini bisa ditambah 2 atau berapa gitu, supaya tidak desimal. Begitu, misalnya ini 8, 8 outputnya 8 selama 8 bulan, berarti kalau 2 bulan berarti kan 2, ya kan?
begitu. Ini nanti menyesuaikan saja, terserah dari Bapak Ibu sendiri. Lalu ini teknisnya sama dengan apa yang saya sampaikan tadi. Terus ini juga ya, teknisnya sama dengan yang saya sampaikan. Yang 2 bulan ini, waktunya masih 2 bulan, itu berarti masih di Puskesmas Ngariboyo ya. Lalu mulai ke perencanaan lagi, ini bulan Oktober. Sedangkan kalau Budia itu kan masuknya bulan September ya, berarti diganti sendiri saja. Ini diganti September, gitu. Ini diganti sendiri nanti. Terus kalau September sampai Desember itu berapa bulan? Berarti September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. Ininya berarti menjadi 4 bulan. Diganti. Begitu. Nah, targetnya bisa dilihat di ini tadi. Ya. Kalau ini 8 bulan, kalau 4 bulan berapa? Berarti kan dibagi 2. Ya kan, kalau 6 ini 8 bulan, kalau 4 bulan berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, 3 itu nanti ditulis di sini. Begitu. Untuk pengisiannya yang ini, rencana kinerja atasan langsung, rencana kinerja itu bisa dilihat di video tutorial yang pertama. Ini jangan lupa diganti ya, September, ya karena mulai September. Ini juga diganti mulai September. Dan jangan lupa unit kerjanya itu sudah di UPTD Puskesmas Candirejo. Untuk yang seterusnya, ini teknisnya sama dengan yang saya jelaskan di video tutorial pertama. Baik, itu saja penjelasan dari saya terkait dengan SKP PNS yang naik pangkat atau yang pindah kerja di tahun 2021. Semoga bisa dipahami dan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke saya via WA. Tapi mohon untuk sebelum bertanya, lihat video tutorial dulu dan mencoba untuk mengerjakan dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.